mungkin Pak Bupati sendiri, para anggota DPR, koordinator perguruan tinggi, siapapun kita di sini, itu besar karena guru. Oleh karena itu, secara internasional, guru itu diperingati setiap tanggal 15 Oktober di dunia ini memperingati Hari Guru. Termasuk juga di Indonesia yang lebih kurang sebulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 November kita memperingati Hari Guru. Kalau kita mencoba membandingkan bagaimana penghormatan orang terhadap guru, ambil contoh pengalaman pribadi saya ketika tahun 2008-2009 kebetulan saya mengikuti program Sandwich sebagai visiting scholar di Ohio State University di Amerika. Saat itu dari kampus ke apartemen saya itu langganan pakai bis. Lama-lama supir bis yang negro itu bertanya pada saya karena sudah akrab begitu. Dia memanggil saya awalnya dengan sebutan guys. Bahasa Banjarnya itu kawal atau anang atau utuh. Sesudah akrab begitu dia tanya pada saya, apa pekerjaan kamu di Indonesia? Lalu saya jawab, saya ini guru di Indonesia. Setelah dia tahu bahwa saya itu guru, dia memanggil saya dengan istilah Mister, Tuan. Tidak berani lagi memanggil saya itu kawal atau utuh atau anak. Saking menghormatinya mereka terhadap profesi guru. Bandingkan dengan di negara kita, mohon maaf, kalau orang bertanya, Pak pekerjaannya apa? Mungkin kita sedikit agak malu, Pak. Saya ini guru. Kita tidak bangga, tidak menepuk dada bahwa saya ini guru. Dibandingkan dengan mohon maaf, Pak, saya ini anggota DPR, mungkin kita lebih kuat tepuk dadanya, maaf. Maksud saya adalah mestinya kita bangga terhadap profesi kita sebagai seorang guru. Memang saat ini profesi guru dilihat dari status sosial dan ekonominya di negara kita masih rendah. Kalau kita bandingkan dengan status sosial orang di negara jiran, di negara-negara barat yang sudah maju, tentu profesi guru itu sangat tinggi status sosial dan ekonominya. Kita contohkan, kalau kita mengutip pendapatnya misalnya Parky James Foundation ya, yang dipublis pada harian internasional yang judulnya Huffington Post 2013 yang lalu, negara yang memberi gaji guru yang paling besar itu adalah sementara itu Singapura. Berapa gaji Singapura, Pak? Guru di Singapura maksud saya. Saat itu gaji guru di Singapura lebih kurang 512 juta per tahun. Dibagi dengan 12 bulan artinya berapa? Artinya gaji guru untuk waktu itu sementara 42,6 juta. Kemudian pada tahun 2014 ini ada lagi majalah yang berjudul The Guardian, majalah internasional, mempublis 30 negara dengan gaji gurunya masing-masing. Sementara ini yang tertinggi lagi untuk tahun 2014 adalah Swiss. Negara Swiss menggaji gurunya dengan 68.800 US dollar. Kalau dirupiahkan itu lebih kurang 830 juta per tahun. Kalau kita bagi 12 bulan artinya 69, hampir 70 juta per bulan. Bandingkan dengan di negara kita. Oleh karena itu, ketika saya ditanya oleh seorang profesor di Amerika yang kebetulan beliau menjadi advisor saya waktu itu untuk penyelesaian disertasi, beliau bilang,
Hidayat, how much is your salary in Indonesia? Berapa gaji kamu di Indonesia? Saya bilang lebih kurang 2 million. Beliau kaget, 2 juta. Beliau mau pindah ke Indonesia kalau gaji kita 2 juta. Tetapi saya sambut dengan rupiah. Rupiah saya bilang. Ketika dihitung berapa dolar 2 juta rupiah itu, ya kalau posnya itu 10.000, maka gajinya tentu cuma 200 dolar. Ketika mendengar rupiahnya itu, beliau, bahasa kita itu buruk dada. Apa cukup gaji Anda di Indonesia seperti itu? Ya, karena itulah di Indonesia guru diberi gelar atau mungkin dibuai dengan nyanyian pahlawan tanpa tanda jasa. Ini satu hal adalah kehormatan buat kita, tetapi di hal lain mungkin sebetulnya pelecehan buat kita. Karena gaji guru mungkin lebih tinggi lebih rendah maksud saya dari guru harian. Lebih rendah gaji guru itu dari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Sementara di negeri lain itu lebih guru, bahkan ada yang tertinggi dari para pekerja di instansi pemerintah mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, secara detail mungkin dalam makalah sudah disampaikan. Saya mencoba meringkas dalam kesempatan ini apa yang saya tulis di makalah itu. Judul pembicaraan kita adalah revitalisasi. Kenapa kita bicara revitalisasi? Vital itu dalam bahasa yang sederhana adalah hal yang penting. Mungkin kita kenal, mohon maaf, alat vital, alat yang paling penting. Vitalize itu mencoba mementingkan lagi, menggairahkan lagi. Mengapa peran guru perlu digairahkan? Karena sebagian oknum di antara teman-teman kita sesama guru ada hal-hal yang di luar koridor yang semestinya, seperti yang diamanahkan dalam undang-undang kita, bahwa guru itu tidak sekedar mengajar, pekerjaannya tidak sekedar transfer of knowledge, mentransfer pengetahuan, tetapi guru itu juga sebetulnya adalah pendidik, di mana setiap kehidupannya itu mestinya menjadi role model, figur, qudwah hasanah, contoh baik bersikap, berbuat, dan berkata-kata. Tetapi sayang, sebagian guru keluar dari apa yang dikehendaki. Sebagai contoh yang saya kutip di dalam tulisan makalah itu, dari Antara News misalnya, atau dari Republika Online pada tanggal 20 November 2014 yang lalu, salah satu bupati di wilayah Sulawesi mengingatkan anaknya ketika mau mengikuti ujian nasional. Kenapa bupati itu mengingatkan anaknya? Melihat anaknya tidak belajar. Kalau dia tanya, mengapa tidak belajar? Coba terka apa jawaban anaknya? Kata guruku, jika tak bisa menjawab soal UN, segera pergi ke kamar mandi. Jawaban yang aneh. Kalau negeri jiran kita tidak mengerti, kenapa kalau menjawab soal UN itu pergi ke kamar mandi? Apalagi orang-orang barat tidak mengerti. Ini adalah jawaban yang penuh makna. Guru kita ada yang mencoba, niatnya bagus, tetapi mungkin caranya salah. Ini berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan kejujuran. Fakta dan bukti sudah banyak yang kita dengar, kita baca, bahwa ada guru, ada kepala sekolah yang mencoba membocorkan soal, mencoba membantu siswa kita untuk menjawab soal 100% betul, tetapi tentu ini sangat bertentangan dengan pendidikan karakter kita. Artinya ini apa?
kita masih mementingkan knowledge-nya. Dalam taksonomi Bloom, sebagaimana yang dipahami oleh para mahasiswa tentunya, para mahasiswa tarbiyah tentunya, bahwa ranah pendidikan kita itu adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk kurikulum 2013 itu yang dipentingkan bukan kognitif lagi, tetapi yang penting di atas itu adalah afektifnya. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bapak Bupati melalui asisten ahli beliau, yang penting itu bukan intelektual semata, tetapi adalah emosional dan bahkan spiritual. Apa artinya kita mendapat nilai yang tinggi kalau kita mempunyai karakter, mempunyai akhlak, tabiat, watak yang rendah? Itulah sebabnya kita bicara ini, revitalisasi peran guru dalam pembentukan karakter siswa. Pertanyaannya, mengapa guru berlaku demikian? Banyak alasan. Guru kadang-kala, mohon maaf, ditekan oleh kepala sekolahnya supaya siswanya mempunyai nilai yang tinggi. Kepala sekolah ditekan oleh mungkin kepala dinas pendidikannya. Kepala dinas pendidikannya mungkin ditekan lagi oleh kepala pemerintahan di daerahnya, dan seterusnya. Ini yang salah. Tahun 2013 yang lalu, saya dengar teman dari Harvard University, sebuah perguruan terbesar kedua di dunia yang berada di Amerika. Suatu hari rektornya itu bernama Jay Ross, turun tangan langsung mengurusi ketidakjujuran mahasiswanya yang pada saat itu mengikuti ujian akhir semester. Karena pada saat ujian akhir semester diduga ada sebagian mahasiswa yang saling mencontek. Akhirnya rektor sendiri yang turun tangan, karena menganggap bahwa perbuatan mencontek itu adalah perbuatan yang sangat hina, yang sangat memalukan. Bagaimana dengan negara kita? Ini hal yang biasa mungkin, bahkan hal yang mungkin sebagian kita memahami ini perlu dilakukan asal nilai ujian nasional kita itu tinggi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bicara tentang guru yang ideal mungkin saya tidak perlu lagi, terutama pada anak-anak saya, mahasiswa yang ikut wisuda hari ini. Tentu sudah banyak para dosen kalian yang menyampaikan hal ini. Seperti apa guru yang ideal itu? Tidak perlu kita bicarakan lagi di sini. Tetapi ada hal yang perlu diingat. Sekali lagi, guru itu tidak sekedar mengajar, tetapi juga mencontohkan. Bahkan setiap langkah kehidupan guru itu jadi contoh. Hal yang sederhana misalnya seperti apa? Senyum guru itu ditunggu oleh anak-anak kita. Sulit memang kalau kita itu sulit senyum lalu dibuat-buat, tetapi bisa dilatih. Ini hal yang sederhana sebagai contoh saja. Hal yang harus dimiliki oleh anak-anak kami, para wisudawan, wisudawati. Contoh itu sedekah dalam agama kita. Tetapi dalam perspektif psikologi, contoh itu sangat berpengaruh luar biasa. Sebagai contoh, ketika kita nanti di depan kelas mengajar, lalu mencoba tersenyum pada anak-anak kita, apa yang terjadi? Sebelum saya jelaskan ini, ada sebuah buku yang mendunia, judulnya The True Power of Water, hakikat kekuatan air, yang ditulis oleh ilmuwan Jepang Namore Emoto namanya. Beliau meneliti tentang air, dan mungkin kita sebagian sudah tahu tentang hasil penelitian itu. Air itu kalau didoakan, dipuji, diharapkan mempunyai berkah kalau diminum, lalu diteropong oleh profesor dari Jepang itu, maka dalam air itu terjadi bentuk
kristal yang sangat indah, luar biasa, dan memancarkan bias-bias yang bermanfaat buat tubuh kita. Kalau diminum air itu tentu akan menyehatkan. Makanya orang tua dulu kita kalau anaknya sakit panas datang ke tuan guru, mualim tolong penawar panas dingin. Ketika ditawari, didoakan air itu diminum, ternyata alhamdulillah menyehatkan anak kita yang sakit panas itu tadi. Kemudian ketika air itu dihina, dicaci maki, diteropong lagi oleh beliau, ternyata air itu berbentuk sangat-sangat jelek dan memancarkan bias-bias negatif. Itulah sebabnya kenapa kita kalau minum air itu berdoa, baca bismillah, duduk dan sebagainya seperti yang disarankan dalam agama. Apa kaitannya dengan tersenyum tadi? Ketika kita tersenyum, ketika anak-anak menerima senyum kita, maka sesungguhnya kita ini yang 90% dan bahkan otak kita itu 90% lebih terdiri dari cairan, maka cairan itu juga akan bereaksi dengan positif dan siap menerima apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu mengajar dengan senyum dan santun, dengan kata-kata yang lembut, itu penting kita perhatikan. Karena akan berdampak pada anak-anak kita. Pernah ada pertanyaan, Pak, bagaimana dengan pendidikan di masa Jepang? Itu dengan keras, tegas, kejam. Dan faktanya guru-guru dulu berhasil. Maka jawaban kita adalah lebih bagus lagi andaikan zaman Jepang itu dengan pendidikan yang sangat humanis, pendidikan yang sangat lembut, dan sangat tentunya mendidik seperti itu. Maka tentunya guru-guru kita yang dulu itu juga adalah guru-guru yang makin bagus. Kalau teknik pendidikan Jepang dulu diterapkan pada saat ini, tentu saja anak-anak kita semakin tidak bisa kita urus, kita jaga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, memang menjadi guru itu tidak mudah. Pemerintah dalam berbagai programnya itu mencoba membuat ketat persyaratan seorang guru. Guru yang di sini kita maksudkan adalah tentu guru yang profesional. Dulu ketika tahun 2010-2011, persyaratan untuk menjadi guru yang profesional itu adalah antara lain dengan cara mengumpulkan portofolio. Guru-guru diminta untuk membuat daftar kegiatan beliau, sebagai apa di masyarakat, sebagai apa dalam keanggotaan organisasi apa saja yang sudah dilakukan, dinilai. Kalau ternyata nilainya cukup, maka dikeluarkanlah sertifikat pendidik, dan tentu dampaknya ini akan mendapat tunjangan sertifikasi guru. Tetapi waktu itu kebetulan saya ikut menilai portofolio, ada beberapa yang menyebabkan kita tertawa karena karakter guru kita waktu itu masih belum pas. Misalnya namanya perempuan kok fotonya laki-laki, atau sebaliknya. Kenapa? Karena sebagian guru minjam sertifikat yang lain, tinggal ganti fotonya. Ketika itu tercium oleh pemerintah, maka tidak ada lagi sertifikasi guru melalui portofolio, lalu melalui PLPG, pelatihan lebih kurang 9 hari atau 10 hari. Dan rencananya ke depan untuk mencetak guru yang profesional sudah tidak ada lagi PLPG, tetapi melalui PPG, pendidikan profesi guru, yang nanti akan diselenggarakan lebih kurang 2 semester. Kenapa guru dicetak dengan cara yang demikian ke depan makin ketat? Karena dimaksudkan, dan ini tentu disadari oleh pemerintah secara mendalam, bahwa guru itu memang sangat-sangat vital.
sangat menentukan generasi berikutnya. Ke depan dirancang pendidikan profesi guru itu malah berasrama, dan nilai yang paling penting itu adalah nilai sosial dan nilai kepribadian. Sedangkan nilai pedagogik dan profesionalnya, pengetahuan tentang bagaimana mengajar dan pengetahuan bagaimana mengajarkan ilmu dan penguasaan ilmunya itu setelah kita menguasai kompetensi pribadi dan sosial. Ada beberapa contoh pendidikan profesi guru yang sedang berlanjut sekarang ini. Di beberapa perguruan tinggi ternama di Jawa sudah menerapkan ini. Dan mereka sangat ketat. Guru yang secara pribadi tidak memenuhi kompetensi itu dinilai tidak layak, tidak jujur, tidak punya empati, tidak punya rasa kasih sayang terhadap siswanya, tidak lulus. Kalau tidak lulus artinya dia tidak diperkenankan untuk menjadi seorang pendidik. Ini ke depan. Ini saya sampaikan terutama kepada anak-anak kami, para wisudawan dan para mahasiswa State Bogor, supaya dalam proses pendidikan kita di kampus